Sekarang suap. Suap menyuap, sogok menyogok. Oke. Sudah umum ya Pak? Jadi kalau ada kejadian orang yang mencoba untuk menyuap, kan? Itu 15 abad yang lalu sudah terjadi di era Nabi. Sejak Nabi bertugas di Madinah. Kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap dan yang disuap di neraka. Nabi tidak katakan berdosa. Nabi tidak mengatakan begini, yang nyuap dan yang disuap itu berdosa. Ini menunjukkan bahwa suap menyuap itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Cuman langsung ke neraka. Nah ini bahasa hadis, ada diksi di dalamnya. Jadi kalau ada diksi yang seperti itu artinya perbuatan yang dimaksud itu damage-nya besar. Mencelakakannya tinggi, bahayanya banyak. Itu hadisnya sama Pak. Itu nafas kalimatnya sama dengan hadis pembunuhan. Al-qatilu wal maqtul finnar. Orang yang bersengketa ingin saling membunuh sehingga ada korban, dua-duanya di neraka. Dengan maksud membunuh, menghilangkan nyawa. Jadi disamakan hadis tentang suap menyuap itu damage-nya dengan hadis pembunuhan. Ini membunuh secara perlahan. Jadi membunuh integritas itu disifati oleh Quran sebagai pembunuhan perlahan, proses pembunuhan perlahan karena menghilangkan sifat moral sehingga merusak pada karakter kinerja. Karakter moralnya hilang, karakter penerjanya itu negatif, pasti gugur. Jadi bagian pertama ini suap menyuap. Baik, ada bentuk turunan dari itu. Ya. Kenapa tegang begini nih? Ya balik. Saya mau perhalus ceritanya, kejadian nyata. Ya, jadi kita akan turunkan dari mana sumber ini bisa muncul. Ada giumnya, begitu ada celah hukum berarti ada potensi kan di dalamnya. Ya, celahnya ada di mana? Ya, kita bagi dua nih. Satu, kita mulai dari internal para hakimnya dulu. Sahabat Abu Hurairah, pernah dengar ya Pak? Gue ya, Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams. Majusi, pindah Nasrani, berpetualang, kemudian masih gelisah, dan mendengar ada seorang yang mengaku Nabi di Madinah. Namanya Muhammad. Penasaran datang ke Madinah di 3 tahun sebelum Nabi wafat, tahun ke-7 Hijrah. Usia Nabi sudah 60 tahun. Begitu datang melihat Nabi, Masya Allah, itu baru melihat sudah jatuh cinta pada akhlaknya. Senyumnya, kelembutannya, kebaikannya. Memutuskan masuk Islam, ganti nama jadi Abdurrahman. Bapaknya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar. Minta nasihat, di antara nasihat Nabinya, kamu berlakulah lemah lembut. Ya, termasuk bukan hanya manusia, pada tumbuhan dan hewan. Pulang dari situ, di tengah jalan ketemu dengan seekor anak kucing. Ya, anak kucing kecil. Jadi ada anak kucing liar, ada anak kucing rumahan. Kalau kucing rumahan itu kitun. Kitun. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi kitty. Ya. Makanya Hello Kitty kucing rumahan kan, jadi bantal, jadi spray dan sebagainya. Kalau kucing liar itu hurratun, anak kucingnya Hurairah. Maka anak kucing kecil itu dibawa, dimasukkan ke dalam jubahnya, dipelihara mengamalkan hadis tadi. Anda bayangkan seorang mu'alaf masuk Islam, belajar dengan giat, yakin dengan keislamannya, hadis tentang kasih sayang bukan hanya pada manusia, pada kucing, pada anak kucing pun dia terapkan. Jadi kalau kedinginan dia selimuti, makan dia suapi, dan kemanapun dia bawa dimasukkan ke dalam kantung jubahnya. Satu kali di jalan ketemu Nabi papasan, keluarlah anak kucing kecil itu mengeong, kata Nabi, anta Abu Hurairah. Kamu itu bapaknya anak kucing kecil, merawat anak kucing seperti ayah merawat anaknya. Oke. Ummu Hurairah belum ada Bu. Dari sini kalau jalan-jalan nanti dapat kucing boleh silahkan ya. Jaga beliau, saya cepat. Ditugaskan jaga Baitul Mal, aset negara. Singkatnya ketika jaga, satu kali datang pencuri. Begitu pencuri itu datang, tangkap oleh beliau. Kau mencuri, saya lapar Pak, tapi tidak mencuri katanya. Setelah itu dibebaskan, dia pergi. Hari kedua, dia datang lagi, ditangkap lagi. Dengan pengaduan yang serupa. Saya lapar, butuh ini, butuh itu. Tidak, tapi tidak dengan mencuri. Sekarang kamu akan saya bawa ke hadapan Nabi. Tidak. Ya tolonglah saya begini, begitu, dibebaskan. Dilaporkan esoknya ke Nabi, Nabi katakan, ya, dia malam ini akan datang lagi. Oke? Begitu datang malamnya, sudah bertekad saya tidak akan pernah lepaskan lagi. Maka, ditangkaplah kemudian sosok itu, ketika ditangkap,
Saya akan bawa kamu langsung ke Nabi. Perhatikan. Maka orang itu kemudian berkata, jangan bawa saya ke Nabi, kompensasinya saya akan ajarkan Anda satu ayat yang kalau Anda itu fokus, bisa hafal ayat itu, maka Anda tidak akan pernah disentuh dan digoda oleh setan. Abu Hurairah itu tipikal seorang pembelajar. Ingat baik-baik. Di sahabat Nabi itu nanti ada yang tipikalnya dengan kedudukan, ada yang dengan harta, kedudukan seperti Omar, harta seperti Abdurrahman bin Auf dan Uthman, pembelajar seperti Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah, nanti ada yang dengan tenaga seperti Bilal. Orang itu membawa dengan pembelajaran, saya ajarkan satu ayat, yang kalau engkau bisa menghafal dan membacakannya, engkau tidak akan digoda dan disentuh setan. Maka diajarkanlah ayat kursi itu. Ya, Quran surah kedua ayat 255. Begitu dibacakan, terpana karena baru dengar itu, kaget, itu yang dipegangnya itu tiba-tiba terlepas dan hilang. Dilaporkanlah kepada Rasulullah. Nah, laporan itu diberikan bukan hanya ingin melaporkan kasus. Karena khawatir tidak mampu menunaikan tugas karena kena gratifikasi satu ayat. Catat itu.